Assalamualaikum Pak Basit. Waalaikumsalam. Mbak Mohon maaf Sabil. Pak, mau mengganggu waktunya. Berkenan saya melakukan konsultasi pada hari ini. Oke, monggo Mbak, silahkan duduk. Ya Pak. Baik Mbak Sabil. Jadi ada permasalahan apa ini terkait dengan pelaksanaan tugasnya? Kebetulan kan kita juga waktunya untuk coaching hari ini ya. Ya betul Pak, jadi begini. Saya sedang menyusun laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang mengacu pada peraturan menteri terbaru. Tapi saya mengalami kesulitan nih Pak memahami beberapa pasal, terutama saat teknis-teknisnya. Nah, selain itu juga berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai, analisa beban kerjanya ini cenderung besar Pak. Apakah memang seperti itu ya Pak? Ya, begini Mbak, memang Anjab itu terkesan gampang tapi kadang membingungkan bagi kita, terutama ketika kita memahami aturan yang ada. Jadi tapi Mbak Sabil ini sudah baca semuanya ya? Sudah Pak. Sudah ya? Jadi gini Mbak Sabil, terkait dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pada intinya kalau kita berbicara terkait dengan analisis jabatan, itu kita akan menyusun yang namanya informasi jabatan, di mana isinya di sana adalah syarat jabatan, kualifikasi jabatan, uraian tugas, itulah isi dari analisis jabatan. Di mana outputnya, hasil dari Anjab itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengetahui jabatan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh perangkat daerah dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kalau berkaitan dengan analisis beban kerja itu sendiri, kita itu akan menyusun berdasarkan uraian tugas yang sudah ada dalam analisis jabatan itu tadi, berapa sih jumlah kebutuhan pegawai yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas itu, sehingga nanti dari sisi kualitas kita memperoleh yang bagus, dari sisi kuantitas jumlahnya juga pas. Nah, cuman yang sering menjadi masalah terkadang ketika kita melakukan Anjab ABK itu sendiri, kita terpaku pada jumlah orang yang sudah ada gitu, sehingga terkesan kita menyesuaikan nih dengan jumlah yang sudah ada, sehingga analisa yang sesungguhnya itu malah tidak keluar gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam menyusun Anjab ABK itu, sehingga output dari kinerja kita ini nanti efeknya luar biasa Mbak. Jadi kalau kita salah menentukan Anjab ABK-nya, kita dalam menyusun rekomendasi kebijakannya itu juga bisa bermasalah. Kaitan sama formasi, efeknya nanti bisa lari ke belanja pegawai. Jadi intinya itu Mbak ya, Anjab itu untuk menentukan jenis yang kita butuhkan dari sisi kompetensinya, kualifikasinya. ABK itu untuk menentukan berapa jumlah yang dibutuhkan sehingga efektif dan efisien gitu ya. Jangan terpaku pada orang tapi analisalah jabatannya. Seperti itu Mbak Sabil. Oke Pak, terima kasih Pak Basit atas penjelasannya. Tapi Pak, saya takut kalau salah menafsirkan laporan analisa beban kerja ini tidak sesuai dengan aturan dan hasil tidak optimal. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Basit, saya akan pelajari kembali laporannya dan nanti akan saya verifikasi kembali sesuai dengan kondisi nyata dalam pelaksanaan tugas masing-masing jabatan ya Pak. Baik Mbak Sabil, menurut kami itu langkah yang bagus. Saya cukup mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Sabil. Ini bagus loh, Mbak Sabil itu mau terbuka, ada keinginan untuk berdiskusi, untuk mencari solusi yang terbaik itu seperti apa. Nah, ini aktivitas yang seperti ini merupakan salah satu implementasi dari core value ASN berakhlak, khususnya pada nilai kompeten gitu, dimana kompeten pada kamus leveling itu berarti terus belajar, menguasai tugas dan memberikan hasil yang terbaik. Tapi Pak, kadang ada anggapan loh Pak, kalau terlalu sering bertanya, dianggap saya tidak menguasai pekerjaan, dianggap tidak mau belajar, dan tidak kompeten. Justru sebaliknya Mbak, jadi dalam nilai kompeten ini, bertanya itu merupakan bagian dari proses belajar dan pengembangan kapasitas. Jadi ASN yang kompeten itu sadar akan keterbatasannya, aktif mencari pengetahuan untuk memperbaiki kinerjanya, baik dari pimpinan, dari teman sejawat maupun teman-teman pelaksanaan di bidang lainnya. Jadi kompeten itu bukan sekedar kerja cepat ya Pak, tapi juga kerja cerdas dan memahami betul permasalahan yang dihadapi dan solusi apa yang dipilih sebagai prioritas yang dikerjakan ya Pak. Betul sekali Mbak Sabil. Kalau kita paham aturan dan prosedur, pekerjaan kita tidak hanya cepat, tapi juga valid, akurat, dan sesuai prosedur yang tercantum dalam aturan.
Itulah yang disebut dengan bekerja cerdas. Kira-kira langkah apa yang bisa diambil oleh Mbak Sabil agar pemahaman terhadap peraturan ini meningkat? Boleh dulu dicoba dengan cara yang sederhana. Sebagai panduan, pertama, pahami latar belakang peraturan. Baca bagian definisi dan tujuannya. ASN yang kompeten itu memahami mengapa aturan itu dibuat, bukan hanya apa isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat ringkasan dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami. Ini akan mengasah pemahaman Mbak Sabil sendiri dan memudahkan saat menjelaskan kepada orang lain. Baik Pak, kalau begitu saya akan membuat ringkasan terlebih dahulu sehingga punya pegangan pribadi, kemudian saya diskusikan dengan rekan yang lebih memahami sekaligus kompeten di bidangnya. Belajar dari pengalaman orang lain juga mungkin akan saya lakukan, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Solusi berikutnya, jika Bapak berkenan, saya akan mengikuti pelatihan dan webinar. Izin Pak, kalau saya nanti juga membuat resume regulasi setiap ada peraturan terbaru, menurut Bapak bagaimana ya? Apakah itu diperbolehkan dan termasuk dalam penerapan nilai kompeten? Nah, betul sekali. Itu menunjukkan bahwa Mbak Sabil itu aktif mencari cara untuk menguasai bidang kerjanya. Nah, ASN yang kompeten tidak menunggu diperintah, tapi proaktif meningkatkan kualitas kerjanya. Dari solusi yang diajukan Mbak Sabil, kira-kira mana yang prioritas menurut Mbak Sabil? Oke Pak, baik kalau begitu saya akan buat resume terlebih dahulu. Sehingga kesimpulan dari diskusi kita kali ini, kompeten itu bukan hanya soal kemampuan teknis ya Pak, tapi juga sikap proaktif dan mau berbagi pengetahuan. Betul sekali Mbak. Dan ingat, kompeten itu wajib sebagai ASN. Kita punya tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan hasil kerja yang benar dan bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat. Nah, untuk itu ini ada buku atau kamus core value berakhlak. Nah, di sini sudah ada semua tuh terkait dengan core value berakhlak. Salah satunya terkait dengan nilai kompeten. Silahkan Mbak Sabil nanti bisa baca di sana dan bisa mengimplementasikannya. Wah, terima kasih ya Pak Basit. Saya akan membaca dan mempelajari kamus ini, serta mencoba untuk memahami sehingga dapat dengan optimal menerapkan core values ASN berakhlak. Juga saran dari Bapak terkait dengan penyusunan laporan tadi akan saya perhatikan dalam menyelesaikan laporan sesuai dengan peraturan. Bagus Mbak Sabil, ASN yang kompeten adalah yang selalu belajar, kerja cepat dan bekerja cerdas, juga menguasai dan memahami bidang kerja, serta memberikan hasil yang terbaik. Itulah implementasi nyata dari core value berakhlak dengan nilai kompeten. Terima kasih Pak Basit, saya akan menjadikan ini sebagai kebiasaan kerja. Sama-sama Mbak, mari kita tunjukkan ASN kita itu berakhlak, terutama kompeten demi pelayanan publik yang lebih berkualitas. Siap Pak, saya akan laksanakan. Oke Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.